tak? Tahu lagi Pak? Aku ya. Kamu jalan? Ya, tahu lagi Pak. Bapak dalam surga, terima Tuhan, apabila masih ada di perjalanan, Bapak dengan selamat, Bapak bersama kami ya Tuhan. Tuhan berapi setiap tugas ya Tuhan, sebagai bos, sebagai korban dan juga dosa dan perintah. Bahkan semua Tuhan, Bapak yang sudah hadir, nama pendeta kami, Theo, dan kami Tuhan untuk semua. Terima kasih Tuhan, sudah manusia kami, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah gabungan kategorial pada sore ini. Sebelum kita memulai, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Roh-Nya yang kudus itu memimpin ibadah gabungan kategorial kita pada sore hari ini. Kita mulai. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan dibuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari BE 169 Hosi Pamodoal. Hosi Pamodoal. Marilah kita membacakan Mazmur Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah gabungan kategorial yang tertulis pada Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak berani dia, dan tempatnya tidak menawarnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Demikianlah pembacaan Mazmur Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kita angkat pujian dari PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Bapa dalam surga, kami tahu, kami memegang firman Tuhan yang sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sampai saat ini. Kami rindu pada saat ini juga firman-Mu yang kami pegang selalu menguatkan kami, mengajari kami, dan memberkati kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat puji-pujian yang Kau taruh dalam hati, pikiran, dan lidah kami. Semoga kami kembalikan untuk Engkau ya Tuhan, memuji nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami sambut firman-Mu, kuduskan kami dan sucikan kami. Untuk saudara-saudari kami, terima Tuhan, apabila ada yang mesti perjalanan, Tuhan tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kita Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacakannya secara bergantian oleh sponsor ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan saya nanti begitu seterusnya. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwakilan dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari orang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak Allah, telah menurunkan roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba kepada Allah dan pada Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang menaruh firman Tuhan dan yang memelihara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini berada dalam ibadah kategorial kita bersama desa. Dan pada saat ini pertama saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya saya sudah mempersiapkannya, jadi saya tahu lebih awal untuk khotbah hari ini. Jadi saya minta terus terang kepada kamu pendeta juga, ada referensi sana sini sebab saya bertugas untuk setiap kalinya di ibadah kecil seperti ini untuk firman Tuhan. Dahulu saya melalui Zoom, sekarang sudah pandemi berlalu. Sekarang saya berkhotbah dalam ibadah kategorial kita. Saya beri judul dia akan sama dipelihara oleh kasih, dikuatkan oleh Roh. Dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11 ini diceritakan Bapak Ibu Saudara sekalian, antara Rasul Paulus ada polemik dengan jemaat di Galatia. Mereka mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Masa katanya mereka itu kalau diselamatkan yang sudah terima Yesus juga harus karena bukan Yahudi harus juga disunat dan takluk kepada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Paulus datang pada jemaat di Galatia, Bapak Ibu. Paulus menggunakan ilustrasi sosial budaya kuno untuk memperjelas argumennya. Pertama, ilustrasi antara anak dan wali dalam ayat 1 sampai 3. Paulus menyamakan kedudukan umat sebelum kedatangan Kristus dengan seorang ahli waris yang masih anak-anak. Walaupun dia tuan, anak tuan, tuannya, tapi anak, Bapak Ibu. Dia anak. Selama dia anak, dia di bawah pengawasan wali dan pengurus. Maka nggak ubahnya dia seperti hamba. Itu baru pengawasan. Nanti ada perbedaan. Kristus bawa itu perubahan. Seperti apa? Anak dan wali ini menyamakan kedudukan umat sebelum kedatangan Kristus sebagai seorang ahli waris yang masih anak-anak. Walaupun dia tuan atas seluruh kekayaan ayahnya, tapi selama ia masih kecil, ia berada di bawah pengawasan wali dan pengurus. Dia tidak berbeda dari seorang hamba atau budak yang terikat pada roh-roh dunia atau hukum-hukum dasar dunia. Kedua, penebusan dan status anak dalam ayat 4 sampai 7 ada tertulis ketika genap waktunya. Di sini Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, Bapak Ibu. Ada inisiatif dari Allah supaya status mereka berubah dari hamba menjadi anak-anak Allah yang sah dan berhak menerima warisan. Warisan tentu di sini bukan warisan harta benda, tapi warisan sebagai anak-anak Allah, warisan masuk dalam kerajaan kekal di surga. Tidak lagi di bawah hamba sebagai pola pikir dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, orang percaya memanggil Allah dengan sebutan Aba, Bapa, melalui Roh Kudus. Aba, Bapa. Di sini dalam ayat 8 dan 11, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada kecaman terhadap kemunduran rohani. Paulus menyesalin, mengapa jemaat Galatia yang tadinya sudah mengenal Allah kini justru berbalik kembali memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ada cirinya di situ dengan ketaatan ritualistik yang kaku.
seperti kembali memelihara hari-hari tertentu, bulan, masa, dan tahun. Ya, menurut kalender keagamaan tertentu demi mencari pembenaran. Jadi sesuatu kemunduran rohani bagi anak-anak Tuhan dari Galatia. Paulus khawatir, jadi kerja kerasnya itu menjadi sia-sia. Dalam literatur tafsir biblika yang terbitkan oleh Katolik dan Protestan terhadap Galatia 4 ayat 1-11, Bapak Ibu, sepakat dalam poin-poin teologis tertulis yang satu, pembebasan dari status perbudakan spiritual. Jadi tafsir ini jelasin bahwa hukum Taurat dalam konteks pergumulan jemaat Galatia tidak lagi dilihat sebagai jalan keselamatan, tetapi sebagai masa didikan yang bersifat sementara. Kembali kepada Taurat setelah kedatangan Kristus, balik lagi seperti manusia lama, menjatuhkan diri ke dalam penjara perbudakan rohani. Yang kedua, makna genap waktunya itu dalam bahasa Latin itu kairos. Uraian tafsir seringkali menekankan aspek historis kebaikan Allah dalam Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus terjadi pada titik balik sejarah yang paling tepat yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa, di mana hukum Taurat dan latar belakang budaya dunia kuno, Yunani, Romawi, Yahudi bertemu dalam mempersiapkan jalan bagi pemberitaan Injil universal. Jadi kalau sudah waktunya, ya, seperti halnya kita, kalau sudah waktunya, kita akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan dibawa bersama dengan Bapa kita. Itu makna genap waktu kairos. Transformasi yang ketiga, transformasi status relasional dalam ayat ke-6 dan ke-7. Ini mengenai peran Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh anaknya, Roh Kudus. Tafsir Katolik maupun Protestan menggarisbawahi bahwa keselamatan Kristen bukan sekedar status hukum, tetapi sebuah pengalaman pengangkatan anak, adopsi, ya, yang mengubah relasi radikal manusia dengan Allah. Dari pihak budak yang ketakutan menjadi anak yang merdeka dan akrab dengan Bapa. Jadi kita diubahkan dan mengalami transformasi status relasional namanya dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya. Dan karena kamu adalah anak, demikian, maka Allah telah menyuruh Roh-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan hidup kita tidak ditinggal begitu saja oleh Tuhan, tetapi kita terus dipimpin dalam kehidupan rohani spiritual kita. Ya, tidak menjadi serupa lagi, balik lagi pada hukum Taurat, tapi terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, terus-menerus, sampai akhirnya kita kembali ke rumah Bapa di surga kelak. Perikop Galatia 4 ayat 1-11 menawarkan refleksi yang sangat mendalam dan praktis bagi kehidupan iman kita sehari-hari. Antara lain, menghindari legalisme modern dalam beragama. Jadi tidak lagi, ya, walaupun dikemas sedemikian rupa, ya, kata aturan kita, jangan lagi kita menjadi sesuatu yang melegalkan usaha modern dalam kehidupan beragama kita, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan di sini menegur jemaat Galatia yang kembali terikat pada aturan-aturan ritual lahiriah yang kaku. Lihat hari-hari, bulan, gitu, bulan baik, ya, masa yang baik untuk mencari perkenanan Allah. Bapak Ibu, ya, Allah bisa memperkenankan kita kapanpun, dimanapun. Nggak harus melihat, ya, waktu yang baik. Semua baik di tangan Tuhan, baik adanya. Setiap hari demi hari itu baik. Ya, kapanpun kita datang, ya, Tuhan mau menyambut kita sebagai Bapa kita.
yang selanjutnya menghidupi identitas sebagai anak, bukan budak. Nah, dengan demikian perubahan itu, tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Kita tidak lagi dianggap sebagai budak. Kita sudah sebagai anak. Bapak Ibu punya anak, gitu. Bapak Ibu sangat dekat dengan anak-anak Bapak Ibu. Bapak Ibu menyayangi anak-anak Bapak Ibu. Kalau filosofi kekeluargaan seperti ini ya, begitu pun dengan urusan kerohanian Bapak Ibu. Bapak mau ya. Maka dia dalam lagu tadi ya, ada puji-pujian tadi mengatakan Ho si pangolua, ho si pangolua, usai topot maawo. Nah, dohot muda mi buriau, iya somon hapas maau. Ias kita sude, somon hapas kita sude. Nah, somon dak dalam di Tuhan, iman kita sude anak di Tuhan. Amin. Ada amin sianita, Bapak Ibu. Amin. Kita jadi bersih, bahkan kita secara otomatis menjadi anak Tuhan. Lagu pujian dari buku ND 169 ayat 1 sampai 2 ini. Ho si pangolua. Jadi anak kita di hadapan Tuhan oleh darah biru Yesus. Apabila kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang selanjutnya, keintiman dengan Allah. Tadi ada tulisan Aba, Bapa. Ini mengandung suatu keintiman. Agama lain, maaf, tidak bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Ini saya beritahu sih. Tidak. Gak boleh panggil Bapa. Tapi Yesus, ya kan, oleh sebab keselamatan yang daripada Dia, kita berhak memperoleh panggilan anak dan Dia Bapa kita. Karena kita anak, Dia Bapa kita. Kita bisa memanggil Dia Abba, Bapa. Apapun permasalahan kita Bapak Ibu, kita bilang, kita katakan, kita ungkapkan sama Bapak kita. Bapak-bapak, adakah Bapak-bapak larang apabila anak Bapak-bapak sekalian mau bercerita setiap hari kepada Bapak-bapak pulang kerja? Apakah Bapak-bapak selalu menunggu anak Bapak-bapak untuk berbicara, atau lebih baik anak saya tidak usah berbicara kepada saya dulu deh, saya lagi mumet banyak urusan? Tidak. Sekalipun sibuk Bapak-bapak di tempat ini dan dimanapun berada, yang wajar ialah selalu mau anaknya berbicara kepada. Adakah bapak-bapak di sini melarang untuk dipanggil bapak oleh anaknya bapak waktu itu dulu? Tidak. Justru pengen dipanggil bapak. Karena apa? Menjalin hubungan yang amat dekat dengan buah hati. Begitu. Kalau bapak-bapak nggak mau dipanggil bapak, nanti tetangga sebelah bapak lagi akan manggil. Tapi nanti pada anak-anak bapak sakit. Nah, itulah maka dari itu Allah pun bersedia
24 jam untuk kita panggil setiap hari. Allah yang sibuk itu melayani setiap anak-anak di seluruh dunia akan dan selalu menyempatkan dirinya, waktunya kapan saja. Mungkin Bapak dalam dunia ini ada waktu kesibukannya sendiri, tidak melulu 24 jam. Karena mereka, Bapak sibuk mencari uang, pun sebagai bapak-bapak di sini pasti. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Bapa kita 24 jam, Dia tidak akan pernah merasa atau menganggap dirinya sibuk untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada amin? Itu merupakan keintiman dengan Allah. Abah, Bapak, Abah, Bapak, tolong aku. Itu luar biasa. Seorang anak kecil itu panggil ayah kandungnya dengan penuh rasa aman. Ya. Dalam kesibukan, tekanan, dan pergumulan hidup sehari-hari, seberapa sering kita datang kepada Allah dengan ketakutan yang kaku, alih-alih datang dengan keterbukaan, kejujuran, dan kehangatan sebagai seorang anak kepada Bapa yang sangat mengasihinya. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan dalam pergumulan, dalam kesibukan kita, Bapak Ibu. Kalau anak sudah katanya ya, saya belum punya anak sih. Belum punya anak. Katanya sih kalau anak yang Bapak Ibu benar gak tiba-tiba sering berbicara, tapi suatu waktu anak kita ini diam, gitu. Ya, nggak mau berbicara. Tentu kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua akan bertanya-tanya ya, kenapa si Ucok diam hari ini? Kenapa? Ada masalah apa nih? Tentu begitu kan, Bapak Ibu. Pertanyaan kepada pasangan Bapak Ibu. Kenapa? Kok dia tidak duduk bersama dengan kita untuk di jam-jam keluarga seperti ini? Kenapa? Ada apa? Kenapa dia di kamar? Kenapa dia hanya say hello doang kepada kita? Yang biasanya putra-putri Bapak Ibu selalu bicara dengan Bapak Ibu, selalu ramai. Dan tujuan itu berkeluarga itu ramaikan rumah tangga Bapak Ibu. Nah, seperti itulah. Jadi selalu hari demi hari kita dipelihara sebagai anak hingga bertumbuh nanti menjadi anak yang dewasa. Yang selanjutnya, waspada terhadap penjara-penjara baru. Sebutannya penjara-penjara baru, Bapak Ibu. Ya. Apa ini penjara baru? Mengunci kehidupan kita, membelenggu kehidupan kerohanian kita, spiritual kita, ya, balik kepada kehidupan dunia. Atau itu Kristenan, seperti kehidupan dunia. Karena dijajah oleh roh-roh dunia ini, ya, yang melemahkan kita, yang memiskinkan kita. Dalam konteks kekinian, roh-roh dunia ini bisa berupa ketergantungan kita pada validasi sosial, standar kesuksesan duniawi yang materialistis, atau kecanduan-kecanduan lain yang kembali memperbudak pikiran serta waktu kita. Bahaya, hati-hati. Ini seperti ya cara kerja pembunuh berdarah di ya kan? Jangan lagi ya kembali kepada hukum Taurat. Kristus datang justru menyempurnakan hukum Taurat itu. Dalam refleksi, ya, mengajak kita untuk mengevaluasi kembali apa yang saat ini sedang menguasai atau mendikte kita, hidup kita, selain kasih Allah. Demikian. Bisa kita sharing? Bisa. Ini mungkin dari kita juga ada beberapa yang belum ini ya mengenai aki baru ini ya. Ya mungkin dapat apa karena dilihat dari usia atau apa mungkin supaya kita di sini tak apa pasrah daripada kata aki baru ini, karena mengingat ini kan kalau kita baca keseluruhan ini kan kalau untuk penyesuaian dengan perjanjian baru tidak sesuai gitu kan. Kalau perjanjian baru ini kan di sini ada mengenai dari
yang dipegang dari hukum Taurat itu kan. Nah, dan pada ayat 4 sampai 5 itu barulah perjanjian baru itu sepertinya masuk. Dan di sini juga ada tulisan mengenai apa? Di ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Itu juga mungkin kita dapat terangkan roh anaknya itu. Ya itulah mungkin yang dan oh ya, di samping itu juga ini kilas baliknya kepada tak ada lagi perhambaan ini di perikopnya ini. Satu kan karena waktu balik satu gitu ya, sama roh anaknya itu mungkin yang kita dapat jelas lebih dalam gitu. Jadi akhir balik ini Bapak Ibu saudara-saudari itu ya pada waktu itu menggambarkan kategori ketika seseorang itu dianggap menuju peralihan dari kekanak-kanak dia sampai masuk ke remaja bahkan ke dewasa. Jadi dipakai juga dalam Ibrani kuno ini ya kan untuk apa? Diambil sebagai tanda bahwa seseorang itu manusia itu belum dewasa. Sama kayak kita juga tetangga kita bilang belum akil balik karena mereka menganut sebelum kedatangan tidak percaya kedatangan Yesus. Nah, pun juga di Taurat ini ya pun berbicara seperti itu. Kalau belum akil balik katanya, atau kan dia akil balik kedewasaan mereka. Pas masa pada waktu mereka menerima dianggap dewasa. Ya termasuk ya karena dengan sunat. Jadi kedewasaan. Jadi belum dewasa. Kalau belum dewasa, belum bisa dapetin ahli waris. Kamu sebagai anak. Kalau sebagai anak, sebagai hamba, sebagai budak dalam arti kasar. Apapun di bawah tangan katanya pengurus ataupun di bawah tidak bisa untuk mengambil sikap. Gitu. Kalau budak kan seperti itu. Dia tetap dituntun apa dia mau, dibilang disuruh-suruh namanya. Nah, kalau akil balik dalam zaman Taurat seperti itu. Nah, jadi untuk sesuatu yang berada pada terikat pada pokok dunia, hukum dasar dunia, katanya begitu. Nah, kedatangan Kristus untuk mengubah itu semua. Bagi yang pengikutnya, di mana tidak lagi ada hukum penghambaan. Penghambaan nanti begitu. Tapi yang ada adalah berjalan bersama dia sebagai anak hingga dewasa dan dilepas itu semua dan dari hamba menjadi anak, dirubah itu semua yang dewasa sehingga tidak ada lagi hamba, jauh daripada kata hamba dosa. Jadi kalau kita mendekati dosa ya, maka kita menjadi hamba dosa, sia-sia jerih payah kita selama ini ikut Tuhan, membuat korban buat Tuhan. Kalau kita comeback, ya, itu our sin. Jadi pada dosa kita terjauhkan itu, makanya orang Kristen diajarkan untuk meninggalkan dosa ya kan, jauhkan dosa. Karena dosa itu simbol daripada perbudakan. Ya, di mana bapaknya dosa itu adalah iblis, pengikut iblis. Karena itu udah pengikut Kristus. Jadi jangan lagi balik ke pengikut Kristus. Seperti itu Pak. Ya, berarti kalau saat ini ya pegang akil balik itu. Akil balik itu lepas CV atau gimana? Biasanya akil balik itu umur 17 tahun. 17 tahun di mana mereka tuh sudah siap ada dalam segi fisik ya, ada perubahan. Pun juga mengikut tanggung jawab juga. Seorang anak kecil tanggung jawab kecil, seorang yang sudah akil balik tanggung jawab besar. Bagi mereka bagi Taurat seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Ya Bapak tahu. Bertanya di Galatia ini, ayat Galatia mengenai roh-roh dunia. Kalau kita mengikuti Feng Shui Cina, misalnya
siap, nggak ada rezeki. Kalau kita ikutin gitu ya, apakah termasuk roh-roh dunia itu? Misal bangun rumah besar di depan, kecil itu di belakang, terus tusuk sate. Kalau kita ikutin itu, apakah kita berdosa? Seperti contohnya rumah saya dulu memang lama terjual ya, sampai emang pendeta kita, resort kita, aku suruh mendoain. Memang mujarab juga doanya seminggu langsung. Iya. Jadi kalau aku dulu itu yang di Jalan Barat itu kan lebar di depannya itu 8, di belakangnya itu 5,6. Emang fotokopi udah ratusan aku sebar. Pas emang pendeta di tempat si Huta Barat urus yang nyebar, aku panggil. Udah keringatan juga aku fotokopinya udah. Emang sih dulu. Coba tolong doain dong. Benar juga. Jangan go tuh. Jadi itu aku dengar feng shui itu apa sih katanya? Ini macam-macam lah. Terus itu juga pintunya enggak ini katanya, enggak ukuran sekian. Apakah itu termasuk kita di roh-roh dunia itu? Kalau kita mengikuti begitu. Ada lagi Pak? Cuma itu aja. Apa roh dunia itu kalau kita ngikutin feng shui Cina itu? Bapak sudah berbicara atau bercerita di waktu yang tepat. Ya. Di sini ya, tolok ukur kita sebagai kekristenan itu firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan tidak berbicara keberuntungan itu dilihat dari bentuk rumah kita, arah rumah kita, ruangannya berapa. Terusnya mematuhi. Kadang-kadang kita ini harus benar-benar tuh menyelidiknya dengan firman Tuhan. Ini ya. Karena suka disusupi begitu. Dan orang Kristen juga kadang-kadang banyak yang ya percaya nggak percaya deh. Ya udah deh, yang penting nggak ada masalah. Yang penting saya kuat, saya. Ya bu. Tidak masuk santai ada percaya. Saya dia. Di mana Kristen? Ya, kadang-kadang suka seperti itu. Ya, di mana enaknya aja percaya. Di mana nggak gampangnya percaya ikutin. Sudah lupa dia sama yang memberi berkat Tuhan. Sudah lupa dia bahwa dia itu anak Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi patokan kita. Jangan percaya banyak sekali ajaran-ajaran yang kelihatannya putih gitu ya. Tapi hati-hati, di balik itu semua Bapak Ibu ada roh-roh dunia ini yang menyesatkan kita dan bahkan akan terus membelenggu kita, akan terus mengikat kita, ya sehingga ubahnya ya Bapak itu percaya ya tadi ke gereja, dia itu agamanya mungkin Konghucu kali mungkin tadi Kristen yang saya tahu, tapi kok budaya Cina abu-abu. Mari balikkan, singkirkan yang abu-abu itu, kita bersihkan itu, kita balik lagi pada ajaran Kristus. Begitu, ajaran Kristus masih relevan ya. Pimpinan Roh Kudus akan menguatkan dan memberkati kita. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mau berbagi sharing kisah barangkali? Sama pendeta mau menambahkan, sama mau menambahkan Ya, Bapak Ibu tadi sudah sangat konteks historisnya sudah disampaikan amat Samuel dengan cukup baik ya. Nah, jadi akil balik itu sebenarnya hukum dari keluarga pada masa dulu ya. Jadi akil balik itu sama seperti kita status di gereja, ada jemaat anak-anak, ada jemaat dewasa. Jadi walaupun dia sudah tua, tapi kalau dia belum malua, dia dianggap sebagai anak-anak. Nah, sama seperti ada jemaat kita yang mau menikah, tapi dia belum belum CD. Ya saya bilang belum bisa kalau bicara pernikahan, bicara dulu CD-mu seperti itu. Walaupun sudah tua kan, ya. Jadi kan statusnya ditentukan oleh CD. Nah, kenapa disebut akil balik? Jadi anak-anak pada zaman dulu itu harus dititipkan kalau nggak pada orang tuanya pada pengasuhnya.
Jadi yang menentukan masa depan anak itu bukan anak itu sendiri, tetapi adalah pengasuhnya atau orang tuanya. Nah makanya kalau dia sudah dewasa, sudah berbalik, akhirnya berarti pubertas. Jadi kalau dia sudah puber, berarti ya boleh menentukan pilihannya. Kalau di Indonesia tandanya atur balik itu dengan keluarnya KTP ya. Nah walaupun sekarang umur pubertas lebih dini ya, karena kan konsumsi makanan yang bukan real food membuat hormon pertumbuhan menjadi lebih cepat ya. Itu berbahaya sebenarnya bagi anak kalau dewasa terlalu dini. Nah, sedangkan zaman dulu kan startnya paling cepat itu 15 atau 14 kan, makanya disebut teenager waktu usia belasan. Nah makanya diilustrasikan Paulus, sebelum kita mengenal Kristus, ya kita belum ada patokan. Kita harus mendengar nasihat orang tua, yaitu perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat sudah berlalu, sekarang sudah ada Tuhan Yesus, tidak usah lagi didengar hukum Taurat. Makanya di gereja kita, kalau kita perhatikan model B, itu ekstrim Bapak Ibu ya. Kalau di HKBP kan masih dibaca ya, patik dari patik pertama sampai patik ke-10 ya. Nah kalau kita kan bisa dalam satu masa hanya patik pertama sampai patik kedua, tetapi ditambahkan doa lapatana, gitu kan, dibuat artinya apa. Nah bahkan di satu ibadah ada tidak perlu sama sekali diganti dengan petunjuk ibadah baru. Gitu. Bahkan di model B tidak ada sama sekali patik. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa kita benar-benar berorientasi kepada Tuhan Yesus. Kalaupun ada perjanjian lama hukum Taurat, kita anggap sebagai panduan kita. Nah itu dihubungkan Paulus dengan Jemaat Galatia. Mereka sudah Kristen, tapi kok hidup dalam hukum, gitu kan ya. Jadi hukum itu bagi mereka budaya, karena Yahudi adalah budaya sekaligus agama. Nah kita bandingkan dengan kekristenan Batak saat ini ya. Kekristenan Batak ini sering tercampur aduk antara adat dan kekristenan. Makanya saya dengar dari cerita teman pendeta HKBP, ketika merumuskan nama gereja, itu mereka hati-hati. Apakah kuliah Batak Kristen atau kuliah Kristen Batak? Nah, Kristen dulu atau Batak dulu? Nah, jadi dalam diskusi teman-teman pendeta HKBP yang saya dengar, Kristen dulu dikedepankan supaya tanda mereka orang Batak yang Kristen, bukan orang bukan Batak sekali yang tiba-tiba kemudian sesekali harus kepada Kristen. Jadi patokannya bukan kebatakan tapi akristenon. Jadi kekristenan lah yang dipakai. Nah itu tapi masih nampak dalam ritual kita pada saat ini. Misalnya ketika di Udean ya, selesai mau ditutup lah apa diam ini kan. Ketika tabur bunga atau menabuhkan tanam. Nah kira-kira apa yang dikatakan para kata atau orang-orang di sekitar ketika menabuhkan tanam, Bapak Ibu? Jangan tangan kanan, jangan tangan kiri, harus tangan kanan. Nah, jangan panggil kopung, panggil nama Tuhan, gitu kan. Nah, persoalannya apa? Kenapa tangan kiri, kenapa tangan kanan? Kenapa rupanya kalau tangan kanan cuma 2 kali, gitu? Apa ada masalah nggak? Gitu. Nah, kemudian suatu pernikahan. Jadi suatu saya menikah itu, saya merasa kurang puas karena para kata kami, Raja Purba itu mengatakan Pak Moli tidak boleh makan saksang karena itu mengandung muda. Nah, saya kemudian melihat jejak-jejak, ternyata ini ternyata ini adalah penganut sipiligus sebenarnya kan. Nah, tidak bisa makan darat di hari pernikahan, nanti bisa hancur pernikahan itu. Nah, tapi saya ingati sama keluarga, ya udahlah supaya anggaplah ini nasihat dari bulan-bulan kita, jadi nggak usah lah mau makan ikan mas. Tetapi saya makan ikan mas susah loh gitu ya, asik kena duri aja gitu. Nah, tetapi memang setelah hari setelah menikah, saya makan saksang sebelumnya. Nah, padahal sukses berhasil tidaknya pernikahan apakah ditentukan oleh makan darah? Bahkan dalam kitab Injil dikatakan apa yang masuk dari mulut itu keluar di jamban, dikatakan. Tidak ditentukan itu sebenarnya, karena Injil sendiri mengatakan cara kita untuk selamat bukan ditentukan dari apa yang kita makan, tapi dari bagaimana kita yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan firman Tuhan. Nah, jadi masih ada kepercayaan seperti itu yang menyambut animisme yang membuat kita menjadi lebih tunduk kepada hukum-hukum seperti itu.
Nah, itu diingatkan Paulus pada jemaat Galatia, kau sudah menerima Tuhan Yesus, hai jemaat Galatia, jadi jangan lagi nengok tanggal baik. Bahkan untuk pernikahan Bapak Ibu, di kampung itu masih maniti hari ya. Nah, tetapi agak lebih keren sekarang maniti hari. Dulu kan masih nengok apa kalender Batak dulu kan. Nah, sekarang kalau lagi kuliah di kampung itu maniti hari dengan menggunakan almanak, gitu kan. Untungnya almanak GKPI, KKBP, GKP kan sama-sama dari UN kan. Jadi adalah ayatnya. Jadi pernah satu kali ada apa namanya ayat Alkitab di tahun berapa itu di hari Sabtu terkutuklah orang yang seperti itu kan. Dibaca nggak cocok apa ini. Karena sewaktu mau makan di simpul makan kan dibacanya satu ayat kan. Ada orang suka matangnya sebelum kita berdoa, kita dengarkan dulu satu firman Tuhan yang diambil dari amanah GKPI, bacakan lagi gitu kan. Nah, jadi manitiari itu menghitung hari itu dari orang Batak itu melihat kalau nggak dari kalender dari amanah. Nah, oleh karena itu memang oke lah supaya senang hatinya kita cari tanggal. Nah, setidaknya tidak dari kalender ini kan, dilihat tapi melalui almanah. Nah, boleh juga saya pahaminya supaya jangan malu nanti ketika doa simpul makan dibacakan ketika mau makan kan terkutuklah gitu. Enggak bagus gitu ya. Nah, tapi memang sekali lagi yang paling penting adalah iman kepada Kristus. Nah, ini paling penting dalam kehidupan Kristen karena Paulus mengingatkan bahwa ketika kita sudah akil balik setelah menerima Tuhan Yesus, setelah dewasa kita dalam iman, ya tidak ada lagi artinya kepercayaan seperti itu, kita tinggalkanlah, kita fokuslah kepada Tuhan Yesus. Jadi yang memberkati kita bukanlah datu, bukanlah kepercayaan, tetapi yang memberkati kita adalah Tuhan Yesus. Nah, satu lagi tadi yang terkait dengan Amang Sinurat, ini menjadi sering sekali perdebatan dengan orang-orang yang Kristen lain ya, tentang Roh Kristus itu. Itu betul sekali tanya Amang Sinurat, apakah Tuhan Yesus itu adalah roh gitu kan? Karena dalam dogma Trinitatis kita, bahwa memang Allah adalah pencipta yang kita sebut dengan Bapa, Tuhan Yesus adalah anak, dan satu lagi Roh Kudus adalah yang diutus oleh Kristus, gitu kan? Apakah ada Roh Kristus? Nah, kalau di dalam Alkitab TB2 atau TB1 kan tidak ditulis sebenarnya lebih lengkapnya kan? Tapi kalau kita baca kitab aslinya dalam bahasa Yunani, itu sangat jelas kok dikatakan bahwa itu tentang Roh Kristus itu disebut, sebentar ini bahasa Yunani langsung biar pasti ya. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan tu pneuma to huio auto. Tu pneuma artinya roh, tu huio artinya dari anak. Berarti diterjemahkan Roh Kristus bahwa roh ini datang dari Kristus. Bahwa memang dikatakan Roh Kristus sebenarnya Roh Kudus yang dari Kristus. Itu tadi yang saya tadi. Apakah Roh Kristus itu Kristus seperti roh? Tidak. Bahwa Kristus tetap sebagai anak, tidak digantikan posisi roh. Dan inilah sebenarnya menjadi pergumulan kita. Pertanyaan Mas Nur ini penting sekali. Inilah fundamental ajaran kekristenan kita. Nah, gereja yang sekarang terbesar di Jakarta itu adalah JPCC ya, Bapak Ibu. Kalau kita buka web mereka, tapi ini tidak bisa dipublikasi ya. Nanti kita cut aja kalau di di YouTube ya. Jadi kalau kita baca website mereka, mereka ada satu namanya kesaksian, satu pernyataan tentang Allah Tritunggal. Nah, seperti HKBP kan mereka ada konfesi namanya ya. Nah, kalau kita diterima Katolik, kecuali kalau misalnya baptisnya di gereja Pentakosta atau di gereja di JPCC nggak diterima sama Katolik, ulang. Karena memang cara doktrin Allah Roh Kudus, Allah Anak dan Allah Bapa itu berbeda. Nah, jadi mau saya sampaikan kepada kita bersyukur puji Tuhan, kita masih dalam satu iman yang rasuli.
mulai dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi, turun ke zaman Tuhan Yesus, turun ke zaman rasul-rasul, turun ke zaman Bapak Gereja, ke Martin Luther, dan sampai pada kita saat ini masih satu garis iman yang sama. Kita punya tradisi sehingga nggak perlu jajan ke gereja lain, Bapak Ibu. Percayalah, walaupun dianggap kita kolot, nah tapi seperti apa kata Paulus, kita punya keintiman terhadap Allah. Kita dikatakan oleh Amang Penantua Samuel, karena kita dekat sama Allah, nggak perlu kita minta izin gitu kan, melalui perantara, langsung kita bisa menyapa dengan ya Abba, ya Bapa. Nah, saya pikir disampaikan Amang Samuel cukup bagus, dan tadi tradisi akil balik sudah coba dijelaskan, dan tentang tunggal yang ditanyakan Amang Sinurat sangat benar sekali Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi masalah kita sekarang yang banyak anak-anak kita tidak lagi memahaminya. Terima kasih untuk sharing yang sangat bermakna ini ya. Tapi ada satu pertanyaan saya. Ada beberapa orang saya tahu udah coba pindah ke BP, ya, terus sorenya pergi lagi ke gereja lain. Kalau itu gimana itu? Kelebihan rohani. Karena ada beberapa orang saya seperti itu. Ada. Ya, kalau begitu memang kita harus menguji niat ya, bahwa kita memang bukan menghakimi seseorang. Itu kan secara pribadi beribadah adalah hak seseorang gitu ya. Nah, jadi kita uji niatnya. Nah, misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya di kota megapolitan ini sudah terbiasa orang gereja tidak hanya satu terdaftarnya, tapi 2. Nah, tapi sebagai catatan, administrasinya secara satu sah, yang satu adalah sebagai partisipan, gitu kan. Contoh, keluarga masyarakat, misalkan aja, gitu kan. POK, karena POK itu bukan gereja sebenarnya, tetapi persekutuan. Nah, kenapa POK itu ada? Karena kan, misalnya di beberapa gereja tidak ada gereja HKBP, tidak ada gereja GKPI. Nah, dibukalah satu persekutuan yang sama. Nah, jadi sebagai warga partisipan. Nah, mengapa beliau disebut sama setannya? Termasuk anak beliau yang si Pedro namanya, Amang Roland, jadi penantua. Bapak dikatakan bahwa memang ada tanggung jawab moral ya. Masa gereja di sebelah rumah persis tidak datang gitu kan, kalau bisa ada sumber daya gitu. Saya bilang, oh ya, kalau motifnya untuk melayani, kalau motifnya untuk mengembangkan Injil Kerajaan Allah, silakan. Nah, tapi ada ini celakanya Bapak Ibu, kesombongan rohani. Bahwa di GKP apa nih khotbah kayak gitu? Gak enak khotbah di GKP itu. Pergilah kita ke JPCC Bapak, atau pergilah kita ke gereja GBI misalnya kan, yang ada stand up comedy ketawa terus Bapak kan. Nah, padahal sama orang Katolik ditertawai gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang berkhotbah itu masih manusia. Di Katolik itu khotbah yang paling tinggi adalah Ekaristi Bapak Ibu. Langsung Allah yang berfirman melalui Ekaristi. Nah, makanya sebenarnya gereja kita pun Lutheran itu yang paling tinggi bukan khotbah Bapak Ibu, bukan. Yang paling tinggi adalah sakramen perjamuan kudus, Ekaristi. Hanya karena belum ada pendeta di situ makanya tidak ada keadilan. Masa di Raja Wali tiap hari perjamuan kudus, tapi misalnya di daerah Sumur tidak perjamuan kudus gitu kan. Untuk keadilan rohani, ya nantilah tunggu satu pendeta, satu gereja akan kita laksanakan. Tapi kalau ke gereja manapun kita Lutheran di seluruh dunia, bisa kita cek di YouTube, itu setelah firman ada perjamuan kudus, karena itulah khotbah paling tinggi Bapak Ibu. Nah, makanya rumusan ibadah kita apa Bapak Ibu di GKPI, khususnya di Lutheran? Bahwa ibadah adalah persekutuan penyembahan persembahan, di mana firman diberitakan dan sakramen dilayankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika masih manusia yang berkhotbah, wajar ada salah gitu ya, wajar ada yang tidak sempurna. Makanya di Katolik, kalau istilah mereka itu homilia. Kalaupun homili pastornya ngantuk, mereka tidur, nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena khotbah paling tinggi di mereka adalah Ekaristi. Nah, mengapa di Lutheran meja di tengah-tengah itu adalah meja perjamuan? Karena pusat dari ibadah kita adalah tubuh dan darah Kristus yang telah menjadi firman yang kita nikmati kan. Nah, karena belum adil makanya kita pakai khotbah. Nah, sehingga yang ditanya Opung Pramoti tadi adalah mengapa ada orang seperti itu? Kalau memang
tujuannya kesombongan rohani, tidak enak khotbahnya, tidak nyaman. Nah, secara tradisi gereja, malah gereja-gereja yang megah itu ya tidak sesuai dengan semangat kekristenan awal. Kalau kita baca kisah para rasul atau Korintus, ketika mereka beribadah apa yang dilakukan? Mereka makan roti. Ya. Jadi intinya ibadah itu makan bersama, solidaritas Bapak Ibu. Nah makanya di zaman dulu, setiap ibadah itu pasti harus ada makan bersama. Nah tidak seperti gereja sekarang berkhotbah senang-senang joget-joget gitu kan. Bahkan ada gereja yang sangat luar biasa ya, kayak disco di dalamnya ya, bisa joget-joget. Nah dibilang lebih hidup. Nah saya pikir kita ujilah Bapak Ibu ya. Apakah kita datang ke gereja untuk menyenangkan diri kita atau untuk menyenangkan Tuhan kita? Nah itulah yang harus kita ingat. Makanya jawaban saya ya tidak tunggal ini namanya. Kalau memang tujuannya kesopanan rohani, Allah jika Raja Wali Ancol itu gak enak itu, gak hidup itu, khotbahnya kayak gitu, khotbahnya kayak gitu, simpuannya kayak gitu kan? Nah, padahal ya kalau gereja Lutheran melihat, gereja Katolik juga melihat, jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang si khotbah dibicarakan. Makanya sahabat Martin Luther pernah bertanya, kayak mana kalau pendetanya itu, imamnya itu tukang mabuk, penjudi, tidak bisa diteladani? Martin Luther berkata pada sahabatnya, jangan lihat siapa yang berkhotbah, tapi lihatlah, dengarkanlah apa yang disabah firman Tuhan. Jadi memang Bapak Ibu di gereja kita diajak, ya jangan ada soal rohani ya. Makanya ada istilah sola gratia, kita selamat hanya karena anugerah, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Kita ini manusia rapuh, tetapi kita juga manusia yang diselamatkan. Ini pertanyaan yang mau selamat ini sangat penting sekali. Jadi nanti kalau ada tanya foto punya, aku sadar aku nggak enak gereja GKPI. Ya, saya juga bilang, gimana benar dari gereja itu? Nah, ini itu apa juga ya gereja sekolah ya. Ya, demikian. Satu tentang kepercayaan atau sudah menjadi tradisi juga, memang tusuk sate dan lain sebagainya seperti tadi dikatakan. Nah, memang sulit kita kalau mengatakan itu. Ini sudah turunan kan. Tapi yang dia itu mencari itu kan. Kami tidak percaya sama Tuhan. Kalau menurut saya mau menghilangkan musuh satu itu katanya. Konflik. Ya udah berdua saja supaya musuh satu ini nggak laku. Ya. Gitu. Ya terkait dengan feng shui tadi ya. Jadi ada jemaat kita di Dairi yang kemudian membangun rumahnya di kompleks di Medan di dekat daerah asrama haji. Itu kan daerah Bogor sangat terkenal, sangat banyak lah ya gudang-gudang di sana, gudang sana. Nah, ditanya sama saya seperti ini, Amang, ini saya sudah sewa kontraktor, karena ini kontraktor berarti feng shui tadi kan. Tapi ini bangunan di sini menurut pengembangnya yang punya tanah ini harus dibangun sesuai feng shui. Saya berdosa nggak, Mang? Nah, saya tanya sama beliau kan, sama pengulai lain di Sintua tidak, karena mungkin Sintua lebih berkati lagi kan ada usaha di Medan. Nah, saya bilang, Amang, ketika membangun itu percaya feng shui-nya nggak? Aku nggak ke situ sih, Amang. Daripada nggak jadi itu dibangun. Nah, saya bilang ya udah, daripada tidak jadi dibangun atau tidak laku dijual, ya silakan aja asal kita tidak beriman kepada feng shui hal itu. Jadinya kita jawab artinya, misalnya ketika saya pernah mendaki di Gunung Merbabu gitu kan, ketika ada namanya itu avant-garde naik gunung. Nah dikatakan, nanti kalau di sana jangan lihat kiri kan, atau kalau di kuburan kan, boleh ke belakang kan. Nanti bisa kecelakaan di jalan raya gitu kan. Nah kalau di gunung jangan sembarangan ya, jangan cerita-cerita ya. Nah tetapi memang kalau nanti saya anggaplah ini kebijaksanaan lokal yang ada manfaat moralnya gitu ya. Nah, tapi kita tidak beriman kepada hal-hal itu, gitu. Ya tetap aja jalan. Nah, saya pun pernah hampir kesasar di gunung ya. Katanya karena kurang berdoa, ya katanya kesasar. Ya tetap saya bilang ya, saya bukan takut ketemu hantu Bapak Ibu di gunung ya. Yang saya takut ketemu binatang buas sebenarnya.
Itu paling saya takuti sebenarnya, ketemu entah harimau kan, entah apa gitu kan. Jadi bukan takut ketemu hantu, sama kayak di apa namanya di dekat rumah, bukan takut ketemu hantu kan, takut ketemu begal gitu kan. Nah, jadi memang yang kita imani bukan kepada kekuasaan gelap di sana gitu ya. Karena memang kita percaya, seperti saya ingat minggu lalu Inang Hukum Tulis mengatakan jika Tuhan di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya, gitu kan. Nah, pernah kok satu asrama kami buka SW itu ke satu unit perempuan itu kemudian kesurupan semua Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kami buat ibadah di sana, yang di samping saya pun kesurupan Bapak Ibu. Nah, hanya kami dua dengan Pak Welem. Saya mau naik sekarang di UGI, makanya pernah jumpa kita Pak Welem. Nah, kami bingung, gimana rasanya kesurupan itu kan? Nah, tetapi memang kami percaya, artinya kalau kita memang percaya iman kita lebih kuat, tidak ada kuasa-kuasa gitu. Nah, yang cerita Mang Paung tadi, sebenarnya saya sedikit sedih dan Mang Paung sudah berputus asa waktu itu, Amang. Ini sudah ada jatuh tagihan dan rumah kami tidak laku-laku dijual karena modelnya Sepi di belakang. sempit di belakang. Jadi Besar di depan. Pas saya tanya sama Pak, mana tempat yang paling seram di sini, Mang? Di situ kami berdoa, Bapak Ibu. Di situ kami berdoa. Nah, kan mau mengatakan bahwa rumah ini punya hamba-Mu ya Tuhan. Berikan, jangan tutup rezeki dia. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, hilangkan. Jangan sampai iman Amang ini menjadi hilang, menjadi pudar, menjadi tidak semangat. Nah, makanya suatu saya terima telepon Amang ini, saya sebenarnya takut Bapak Ibu. Jangan-jangan malah dikatakan gak laku doa pendeta ini. Terus Amang ini menelpon, puji Tuhan Amang, ngarung manuver kan, sampai dibeli ya, wah puji Tuhan lah. Akhirnya dikirim Amang ini kan, mie yang panas di rumah kami Pak. Inilah tanda Tuhan masih mendengar, gitu kan? Makan mie lah dia. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saya tidak menyangka gitu kan. Karena saya pikir Bapak Ibu ya, bahwa memang kalau kita terlalu dipengaruhi kata-kata orang kan kita jadi takut gitu ya. Maka gak begali doa. Harus saya katakan, mengingatkan, harus ada yang menguatkan. Nah, saya kuatkan nama Paul, semangat nama, pasti bisa selamat. Ya, akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena pendetanya yang hebat gitu kan, bukan. Bahkan untuk rekor perjamuan kudus orang sakit, mungkin saya rekor pendeta yang melainkan sakramen yang korban jiwanya sedikit Bapak Ibu. Sedikit. Nah, saya paling ingat yang di Sumbul itu lah, sudah 90 sekian tahun, ya kan? Sudah mau meninggal, nggak ada harapan lagi. Perjamuan kudus sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu. Dan sampai sekarang diteleponi, sakit lagi ya Mang, kasih sakramen lagi. Masih marah itu lain lagi itu, nggak boleh gitu ya. Pendeta anak cewek katanya Mang, dia Spesialis mencabut nyawa lah ya. orang sendiri. Terus suka lewat. Ada gelar-gelar pendeta gitu ya, kita pendeta ini lah perjamuan kudus. Nanti jadi cepat mati gitu ya kan. Nah, jadi memang itu bukan karena pendeta, karena sudah memang ada waktu Tuhan gitu ya. Jadi memang bukan feng shui-nya kita percaya, tapi memang Tuhan itulah. Kalau memang gara-gara siapa feng shui itu kan bisa laris, ya udah biar aja. Tapi kita akan beriman kepada feng shui. Itu bukan orang feng shui. Ya kayak di kampung kan. Kalau ini gimana kan kata Ahmad ya dalam kata orang. Kalau kata opung kita, Ya kan pesan moralnya bagus ya. Misalnya di kuburan, opung saya mengatakan jangan asal ngomong ya, jangan bercanda-bercanda ya. Takutnya nanti salah ngomong, malah sial. Pesan moralnya kan bagus loh ya. Pesan moralnya apa? Bahwa ketika keluar kita harus sopan. Bahkan kalau naik gunung ada diingatkan sama penjaga gunungnya kan. Jangan ngomong kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan sakit pulangnya. Nah pesan moralnya bagus kan. Kita jangan buang sampah ke gunung gitu kan. Nah tapi kalau sampai misalnya Bapak Ibu sekalian kita percaya kesana, sampah nanti aku sakit gitu kan. Nah, itu sudah salah lah gitu. Artinya ngomongan orang tua banyak Bapak Ibu. Misalnya sampai di rumah harus disuap gitu kan, dari kuburan harus mandi gitu. Ada benarnya. Jadi memang mungkin menyegarkan. Jadi pernah satu kali memang ada keluarga meninggal dunia. Saya bawa anak saya kores ke kuburan. Pulang dari situ dia
merasa mimpi buruk, ketakutan gitu kan. Nah, kemudian saya datang, ada masalah apa? Enggak, tadi pakai dada kulit dia di situ katanya kan. Oh, gitu. Saya ambil air kan biasa Bapak Ibu. Bapak ada zam-zam apa gitu kan. Dari keran saya ambil. Saya suap aja. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jangan ganggu anakku. Amin gitu kan. Udah tidur pulas ya Bapak Ibu. Selesai. Jadi kita punya sifat keimaman ya yang bisa diberikan. Artinya ya seperti orang-orang berkata, asal jangan kita terlalu percaya gitu. Tapi memang kalau dibilang orang pulang dari kuburan harus disuap gitu kan. Nah karena tidur di mobil langsung diangkat ke tempat tidur kan. Nah ternyata ada benarnya juga, berarti disuap di dalam doa gitu ya. Ya bisa deh, nah, artinya selagi itu pesan moral yang bagus, ya boleh aja. Yang paling ngeri kan sebenarnya seperti apa itu? Sampai HKBP kan viral gara-gara itu. Sebenarnya saya sudah terlebih dahulu viral di daerah. Jadi kalau sudah meninggal, itu bagi orang-orang tua itu dimasukkan kacamatanya. Mana tuh mau baca bibel nanti di sana dimasukkan ke bibelnya, dimasukkan sepatunya. Dulu rokoknya apa? Oh rokoknya lagi masukkan. Nah, saya bilang, bahkan ada pendeta Bapak Ibu, senior saya, yang mengatakan, ya masih ada lagi barang yang mau dimasukkan ke dalam. Lantas saya sebaliknya, saya katakan jangan ada lagi barang. Kalau masih ada barang dalam tolong ambil, karena tidak berguna gitu kan. Bibel itu masih ada yang bisa baca gitu. Misalnya apa hukumnya gitu kan. Kacamatanya masih bisa menjadi kenangan gitu kan. Nah bisa aja. Jadi memang ada kepercayaan seperti itu. Bahkan di HKBP jadi viral kan. Sampai nggak mau melayani gitu pendetanya. Nah itu heboh di grup pendeta kami. Kalau saya bilang saya pernah seperti itu, sudah diingatkan tapi masih tidak mau, ya udah lanjut aja. Tapi kita kasih pengembalaan pada keluarganya. Jangan sampai tidak dilayani. Karena memang di desa loh itu kepercayaan spiritual itu masih sangat kuat sekali. Dan memang kita kan kita juga dikatakan ada kekuatan roh yang udara. banyak. Masih ada aja. Ya, bukan memang roh jahat ada. Ini justru itulah kita Harus kuat. Pembangunan rohani kan baju zirah, menolong keselamatan. enggak masalah. Ada satu juga ini saya kalau siaran, halo Ma, kesampai aku, Mama di surga. Doakan ya Mak ya, ada di surga. Aku dengar lupa salah. Ya, aku bicara seakan-akan aku nggak nampok Mama aku. Aku bilang dari surga mau. Doakan aku Mak, salah. Kita salah. Doakan aku Mak di surga. Karena kita percaya orang tua kita bisa berdoakan kita. Yesus doakan kami yang penuh dengan pencobaan. Iya. Oh, belum juga nih begini. Nyampe permintaan kita itu. Udah nyampe. Iya. Jadi punya kekuatan saya. Saya sama Mama. Balik surga kok mendoakan salah kayak naik. Ya, jadi ketika kita menyampaikan doakanlah kami masih di dunia, seperti masih ada kepercayaan Katolik masuk dalamnya. Karena bagi Katolik dan Protestan itu berbeda. Bagi orang Katolik masih ada kaitan antara orang hidup dan yang mati gitu ya. Jadilah pendoa bagi kami yang di dunia ini. Nah, itu pengaruh Katolik sebenarnya. Dan itu masih terlihat ketika masih di kampung, masih ada simbol mengatakan adiknya mata benamang sakramen utama. Padahal penguburan bukan sakramen, tetapi ibadah pemakaman. Yang sakramen cuma tuh di Protestan, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Nah, tapi kalau di Katolik, penguburan itu adalah sakramen. Nah, ada kepercayaan Katolik seperti itu. Nah, jadi memang ada yang bertanya, termasuk ada yang bertanya cuma kita, gimana kalau ada manusia itu masih berbicara di kuburan sama orang tuanya? Saya katakan, pertama, jangan pernah menjadi hakim rohani bagi siapapun. Nah, yang kedua, kita lihat motifnya apa. Nah, karena di dalam psikologi ada namanya teori bangku kosong. Silahkan di googling Bapak Ibu, teori bangku kosong. Jadi teori bangku kosong ini pertama sekali diperkenalkan untuk korban-korban yang selamat dari perang dunia, termasuk para tentara. Jadi ini pernah saya praktekkan Bapak Ibu kepada seorang jemaat, karena saya belajar di kampus gitu kan. Jadi kita anggap, jadi ada orang histeris, jadi ada seorang anak remaja yang dilecehkan sama bapaknya.
dan tidak pernah diketahui. Dan dia hanya cerita sama saya. Dan saya bisikkan kepada ibunya pada akhirnya, saya katakan, coba di situ bapakmu di bangku itu, apa mau kau bilang? Karena dia dilihat mamanya nggak mau ngomong, nggak mau makan. Coba, kalau bapak di situ apa yang kau bilang sama bapak? Kurang ajar kok pak, begini pak, semua diluapkan semuanya. Sampai lemas dia berbicara. Udah puas? Sudah. Kalau sudah bisa semangat lagi? Sudah. Ayo, berani kita laporkan ke orang tua polisi? Mau. Nah, udah mulai ada semangatnya. Nah, mengapa tekanan itu harus dikeluarkan? Yang paling susah Bapak Ibu adalah mengeluarkan tekanan isi hati. Itulah banyak orang stroke, sakit jantung, meninggal dunia mendadak, depresi karena tidak terluapkan. Jadi bersyukurlah kalau kita bisa marah Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau bisa menangis gitu. Dan saya katakan rata-rata orang yang di kuburan itu kemudian bercerita itu karena ekspresi hati. Saya tanya nasihat, itu ekspresi hati apa enggak? Iya ekspresi hati karena aku rindu mama. Jangan datang ke bukan, dan udah ngapain dia? Ada lagi. Di kuburan sih bukan gitu kan? Bukan gitu. Jadi memang ada satu untuk melampiaskan kerinduan dalam hati ya kita sampaikan. Berbeda dengan ada orang ya meraung-raung terus di kuburan suaminya. Kemudian dikasihnya rokok lagi. Nah, terus berdoa lagi di situ dia. Nah, supaya inilah Pak Eka tidak datang bawa rokok Bapak gitu kan. Nah, itu sudah aneh-aneh lah gitu ya. Masih bilang musalah berdoa kayak gitu di kuburan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi motifnya apa? Jadi ini adalah motif psikologis atau motif yang animisme gitu kan. Nah, kalau masyarakat saya pastikan bahwa motifnya adalah motif psikologis untuk mengekspresikan rasa rindu ya, ruang rindu itu. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada masalah dengan menangis di kuburan ya Mas ya. Jadi dalam hal ini kita lihat ya kadar konsentrasi kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, jangan tergoyahkan walaupun nanti ada lagi hal-hal baru ya akan terus berkembang nih sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kita sebagai anak Tuhan berpijak sama Roh Kudus yang ada di Tuhan yang ada di sekitar kita, yang ada di hati kita dan tidak mungkin tinggalkan. Yang kita akan dituntun oleh Tuhan. Baik, dengan demikian kita berdoa lagi ya Tuhan untuk menutup firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih pada sore dan malam ini. Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan melalui banyak pemaparan di sini ya Tuhan dan juga banyak studi-studi atau temuan-temuan ya Tuhan. Kami kadang-kadang orang Kristen ya Tuhan berada di persimpangan, namun kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Tuhan menguatkan kami, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Setelah bernyanyi, dilanjutkan dengan doa sepakat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Besarlah kasih Bapakku. Selalu melingkupiku.
surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan kita Yesus Kristus. Di sore hari menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di dalam satu ibadah kategorial daripada GKPI Resort Jaya 1 ya Tuhan, di mana ibadah ini kami lakukan dalam tiap bulannya ya Tuhan. Di dalam ibadah ini kami puji dan memuliakan nama-Mu serta memberitakan firman. Di saat ini firman-Mu menerangkan, merumuskan daripada kami bahwa kami adalah ahli-ahli waris daripada-Mu ya Tuhan. Itu kami tetap percaya kepadamu dengan sesungguh hati ya Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain selain Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Di samping itu juga mungkin di dalam ibadah tanah ibadah ini saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami mengikutinya, baik itu karena sakit penyakit maupun satu dan lain hal ya Tuhan, kami bermohon kepadamu untuk turut di dalam proses penyembuhan sakit. Begitu juga mungkin saudara-saudara kami ataupun daripada umat-Mu, terkhusus umat-Mu di GKPI dan lebih terkhusus lagi umat-Mu di GKPI Jaya 1 ini yang mengalami sakit penyakit maupun adanya daripada di dalam duniawi ini, baik itu hal-hal yang sulit yang dihadapi daripada saudara-saudara kami. Engkau turut serta di dalam proses apa yang dihadapi saudara-saudara kami, sehingga baik itu di depan hari dapat berkumpul dengan kami, baik itu mengikuti ibadah sektorial, kategorial maupun ibadah minggu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, juga dengan kami yang ada di sini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan kesehatan. Terkhusus kami berdoa bagi hamba-Mu, pimpinan kami daripada GKPI Jaya 1 ini ya Tuhan, Pendeta Tiris Barani, Engkau tetap memberikannya kekuatan kesehatan sehingga dapat terus membimbing kami daripada penampilan GKPI Jaya 1 ini ya Tuhan. Juga dengan kami yang ada di sini, Engkau tetap memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami dapat bersama untuk tetap mengikuti ibadah minggu ya Tuhan, yang akan terlebih yang akan kami laksanakan beberapa minggu yang akan datang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih di dalam pendidikan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka ya Tuhan pikiran-pikiran ataupun pola pikir yang baik, sehingga daripada anak-anak kami yang mengikuti pendidikan dapat mengikutinya dengan baik dan mendapatkan hasil yang cemerlang. Begitu juga dengan kami, saudara kami yang telah menyelesaikan pendidikan dan akan mengikuti atau mencoba melamar daripada untuk masuk ke dalam pekerjaan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing mereka untuk mendapatkan maupun diterima daripada harapan-harapan mereka untuk bekerja ya Tuhan. Begitu juga bagi anak-anak atau saudara kami, baik yang dari segi usia ya Tuhan, yang telah dapat untuk membentuk daripada keluarga baru ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepada ya Tuhan, kiranya Kau tetap membimbing mereka untuk tetap berdoa kepadamu untuk tetap apa yang diharapkan, diinginkan untuk membentuk keluarga baru tersebut dapat tercapai, terkhusus sesuai dengan imannya ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi negara ini ya Tuhan, kiranya Kau memberikan satu kebijaksanaan yang baik, baik itu dari pemerintahan pusat maupun daerah maupun tingkat RT dan RW ya Tuhan. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan atau berdampak bagi negara ini dengan baik. Terkhusus bagi kami ya Tuhan, bagaimana kami di sini adalah minoritas ya Tuhan, dapat kami terima juga kebijakan tersebut ya Tuhan untuk tetap kemajuan daripada negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini banyak yang kami mohonkan kepadamu. Kiranya doa ini berkenan di dalam hatimu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu Yesus dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Amin. Untuk melanjutkan ibadah kita akan memberikan persembahan kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 406, ya Tuhan bimbing aku. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dapat memberikan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu
dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus pada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di ibadah kategori ini bersama
kerja. Iya, lagi mau butuh buku. Ya Bapak Ibu, mari kita salaman dan ada berkat pada malam ini. Ada pengumuman dari kita. Yang pertama, untuk pekan doa di bulan Agustus akan kita laksanakan di GKP Jelambar di bulan Agustus. Nanti itu jadwal dan tugas kita informasikan. Yang kedua, terkait dengan imbauan Korwil hari penuh. Jadi tidak lagi registrasi sistemnya, tapi sistemnya langsung 500.000 per resort. Ini PKS ini nanti bentuknya gimana? Ada ibadah setiap bulan, nanti mau begitu. Nanti program mereka layanan kan seperti apa? Seperti kayak di PGI namanya KOMPA ya, Komisi Perempuan. Iya. Jadi nanti program mereka apakah nanti ada pelayanan kesehatan, apakah ada ibadah bulan. Makanya aku tadi buru-buru mandi ke Prajawali dari rumah. Prajawali nih gue bilang. Iya dia. Ada ikan anak sih lagi.